Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikuti saya semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Barang baku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, bersama kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf, jangan dibiasakan ketika acara mau itu hasanah, ketika acara pembacaan ayat suci Al-Quran, ketika acara sambutan-sambutan, jangan dibarengi dengan makanan. Ikroman wa ta'ziman fi hadzal qaryah, muliakan kampung ini dengan tujuan kita sama-sama untuk ibadah kepada Allah. Nah sekarang bagaimana saya mau pulang kalau saya sarapannya nanti tentang snack? Ayo, sudah selesai belum snacknya?
Ayo pelan-pelan Bil. Mau ceramah nih. Nah, kasihan Bapak MC kita sudah dari sore ngoceh-ngoceh, giliran acara diselingi oleh snack. Aku mendingan selingin sama Kosida sebenarnya. Sudah selesai? Ibu-ibu sudah kebagian? Baik, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pantun. Daun salam buah anggur. Pasti di mana-mana kalau pantun jawabannya cakep. Yang jawab salam Abi, insya Allah hidupnya diam, berarti nggak mau makmur ya. Yang jawab salam Abi, insya Allah hidupnya daun salam buah kecemok. Yang jawab salam Abi, insya Allah hidupnya remak. Berani jawab, nggak ada yang bilang bagus, nggak ada yang bilang bagus. Sebudak-budaknya manusia nggak mau hidupnya remak. Maka kalau ada jawab salam, ada salam harus dijawab dengan serempak, karena salam itu hukumnya. Ayo, salam apa hukumnya? Sekali lagi jawab, salam hukumnya apa? Bukan. Salam itu hukumnya sunnah, tapi jawabnya wajib. Siapa orang yang meninggalkan yang wajib, jangan salahin Abi kalau hidupnya remuk. Insya Allah kalau remuk maka kagak ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah suka yang ganjil, biar lebih meriah, biar lebih pada selamat menyikapi bulan suci Ramadan. Sekali lagi salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hidupnya Tadi saya baca sholawat supaya diperhatikan. Yang pertama yaitu Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ini hari betul nggak? Ayo kita jalan menuju surga. Pilih. Nah ini udah termasuk pilihan Allah. Siapa yang hadir di tempat ini, wa insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tujuannya adalah ibadah. Insya Allah kita menuju ke surga. Pilih. Yang kedua apa tadi? Ayo disimak enggak? Yaitu kita harus apa dengan buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Buka mata hati kita manakala kita sudah duduk bersimpuh bermuajahah dengan saudara-saudara kita di masjid ini untuk mempelajari apa yang kita kaji insya Allah malam hari ini. Pikiran dengki ketika sudah keluar dari
di sini silahkan dibersihkan dan jauhi. Insya. Yang ketiga, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat sampai mati manakala kita sepulang dari sini melaksanakan, mengamalkan apa yang telah insya Allah Habib paparkan walaupun sedikit, dan segera kita lari sekuat-kuatnya untuk meninggalkan yang Allah benci. 11 bulan kemarin banyak kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kesalahan, tinggalkan, masuk ke bulan Sya'ban dan memasuki ke bulan suci Ramadan. Yang terakhir, lari, kembali berlari sekuat-kuatnya kita lari. Untuk apa? Mengejar ridho ilahi. Semoga kita yang hadir dari rumah ke sini mengejar ridho ilahi, dan Allah akan meridhoi apa yang kita jalani. Insya Allah kita kembali ke rumah sepulang dari sini, selain kita mendapat ampunan dari Allah, juga kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis shrah li sadri. Amin. Amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo yang sudah ada di hadapannya makanannya sambil disambil, udah gak apa-apa. Ya mohon maaf tadi saya bukannya marah, karena memang jangan sampai sumul adab dengan acara yang sangat sakral, yaitu dalam rangka Isra wal Mi'raj, Sya'ban, dan menyambut bulan suci Ramadan. Hadratil mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para hujjaj, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus pada ketua DKM kita yang tidak asing lagi ini guru saya, teman saya, sahabat saya, yaitu Ustaz Budi. Masya Allah, saya baru dengar beliau sudah jadi ketua DKM Masjid Nurul Alam. Ini Nurul Alam itu seharusnya A-nya ada titik atasnya. Alam. Kalau bahasa Arabnya alam, ain.
Allah cahayanya masjid ini menyelimuti seluruh alam. Karena apa? Masjid yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di Makkahul Mukarram. Tidak akan mungkin ada masjid di Kedaung. Betul. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Masjid atau rumah yang dibangun yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di Bakkah. Di Bakkah itu Makkahul Mukarramah. Yang di sekelilingnya itu ada keberkahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Sama Masjid Nurul Alam juga ada keberkahan di samping masjid kita ini. Tinggal siapa yang mau ambil manfaat dari keberkahan masjid ini, maka setiap ada kegiatan di masjid ini hadir, terutama sholat lima waktunya. Apa masjid ini sebagai apa? Cuma singgahan kok. Tapi masjid ini adalah di dalamnya ada keberkahan. Yang terhormat sepuh bini sepuh, terutama yang gak asing lagi juga ini orang tua saya Kong Haji Nisin. Masya Allah, masih ada umur kita masih ketemunya Bang Haji ya. Mudah-mudahan sehat selalu, ketemu sampai Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Sepuh bini sepuh juga yaitu Haji Datuk Ahmad. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah, rumah tangga sakinah mawaddah, warahmah, putra putri solehah dan sukses dunia akhirat. Juga Haji Jayadi, Haji Siman, Bapak Muhammad Siduk. Ini Bapak Muhammad Siduk udah gak asing lagi, mantan RT yang gak terasa mantan ya tapi masih luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur. Yang terhormat yaitu Bapak RT kita, siapa yang baru nih? Ya? Bapak Iskandar Syah. Mudah-mudahan amanah diberikan kekuatan dalam memimpin wilayahnya menjadi sebagai rumah tetangga kita. Mudah-mudahan warganya manut kabeh ya. Yang gak asing lagi abang kita Bang Marwin, luar biasa, talenta, beliau apa aja juga bisa dah. Duduk di masjid bisa, duduk di panggung juga bisa, geplak gendang juga paling lincah. Mudah-mudahan Pak kita Bapak Marwin sehat walafiat. Terutama yang paling saya hormati yaitu MC kita yang begitu banyak memberi waktu untuk kita semua. Ya, tidak mungkin saya berdiri di sini tanpa ada titah perintah dari Bapak MC yaitu Ustadz Nasar. Mudah-mudahan kagak nyasar. Insya Allah Ustadz Nasar yang memberi waktu untuk kita semua, waktu untuk kita semua. Waktu pertama dibuka sampai kita pulang, kudu manut sama MC. Maka nanti kalau kata MC jangan pulang dulu, jangan pulang. Siapa yang pulang berarti dibentukin setan. Yang terhormat dan yang saya muliakan Ustadz Ahyar, Ustadz Saiji, dan terlebih-lebih kepada qori kita Allahumma arhamna bil Quran Ustadz Suryadi yang sudah begitu banyak menyiram rahmah kepada kita, senantiasa bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih yang paling utama dan diutamakan Al-Mukarram wal Muhtaram yaitu Ustadz Aji Suryana sebagai Syahidul Fadilah. Hadirnya saya ke tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Zaman canggih, zaman modern, tinggal SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kata saya. Pak Ustadz tolong, karena di Masjidul Alam udah gak kebagian Ustadz, udah gak kebagian penceramah. Padahal penceramah banyak, ada si Madin,
Ada Ustaz Jalanan, betul. Ada Ustaz apa Tile, banyak. Tapi rumahnya mungkin kemahalan. Kemahalan apa kelamaan? Yang pasti kemahalan. Kalau Ustaz IJBJ mau biasa standar, iya, MC biasa dibayar 2 juta, ya kan? Terus Kori dibayar 5 juta. Kalau yang ceramah mau biasa 7.500.000 sudah beres, tidak pulang. Iya. Jadi yang undang saya mah ini udah nggak asing lagi, orang anak saya. Saya tadinya ngajar di rumahnya yang sekarang dapat nur dari Allah, di rumahnya buat mendidik anak-anak. Jadi Ustaz Aju Suryana ini udah nggak asing lagi anak saya. Mustahil saya diundang pakai SMS datang, betul nggak? Ya pasti datang, walaupun dia kagak datang terus. Cuman ingat ada beda. Bedanya apa? Kalau datang dia ngasih DP, kalau SMS DP-nya cuma Waalaikumsalam. Ibu-ibunya jauh banget ya. Pak, pantas suaranya gede juga orang bapak mendekat. Ibu-ibu biar teriak, jerit, menangis, merintis, nggak bakal kedengeran suaranya karena ya jauh. Alhamdulillah, berkah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di musim yang sangat dingin. Betul. Beberapa waktu yang lalu semenjak saya mendapat undangan dari Banten, dari semenjak tanggal 14, 15, 16 sampai titik terakhir di sini, mudah-mudahan udah gak ada undangan lagi, udah capek saya. Di perjalanan di tempat acara itu rata-rata saya kehujanan. Bahkan di Kampung Ciwiru itu namanya Kampung Ciwiru, hujan dari awal acara sampai Kori yang 2 itu selesai ngaji baru selesai. Hujan rintik-rintik, tapi jamaahnya luar biasa. 800 jamaah yang tadinya 1000 kurang 200, tinggal 200 jamaah. Saking apa? Cuman pengen ngedengerin Kori sama Haji BJ yang ngomong. Padahal apalah arti Haji BJ? Betul gak? Di sana juga banyak kiai, di sana juga banyak Kori. Pas saya nyampe ke sana ngomong, dia mau mencili ya. Jadi kata dia pas orangnya yang kecil katanya. Padahal fotonya gede. Kalau ini menyamain saya ini fotonya kecil, orangnya kecil. Padahal mah cuma pengen ngeliat penceramahnya, pengen dengerin Kori internasionalnya. Hujan-hujan dia paksain datang ke tempat Isra wal Mi'raj. Pak, yang namanya taklim muta'allim, menuntut ilmu, apalagi yang seperti Isra wal Mi'raj ini yang sudah dilengkapi dengan sholawat Nabi, dengan berjanji, dengan qari membaca Al-Quran, itu masuk fardunya fardu. Ayo, fardu fardu ain. Masih bagus Bapak Ibu yang malam hari ini bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka taklim yang dikemas langsung dengan Isra wal Mi'raj. Betul? Padahal yang namanya ngaji fardu ain itu minimal 1 hari, setiap hari kita ngaji. Maksimal setiap hari kita ngaji, minimal seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, wes paling 0 setahun sekali. Nih, yaitu acara taklim dan Isra wal Mi'raj.
Siapa yang menyanyiakan malam hari ini, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat selama dia hidup 11 bulan kemarin. Yang hadir di sini sudah pasti mendapatkan manfaat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Siapa orang yang duduk di majlis taklim ini 1 hari saja, 1 jam saja, baik siang maupun malam, tidak pegang pena, tidak menulis 1 huruf, kata Rasul, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak sahaya. Apa kata Rasul? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalama wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Sapa wong kang lungguh ing dalam masjid, siapa orang yang duduk di dalam masjid 1 saat saja, 1 jam saja, baik siang maupun malam, tidak memegang pena dan tidak menulis 1 huruf pun, kata Rasul, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak sahaya. Hadis ini yang sudah tidak asing lagi. Anak-anak kita yang masih sekolah sudah hafal ini hadis. Betul? Bisa dibayangkan pahala kita duduk 1 jam saja, sementara bapak dan ibu dari Isya sudah duduk di sini cuma nungguin snack, nungguin minuman, sama kori, sama pencerah. Pulang gak dapat amplop. Yang dapat amplop siapa? Nama. Jawab dong. Nama. Pulang nanti yang dapat amplop siapa? Nama. Apa ketua DKM dapat amplop? Ada. Apa sebagai Sohibul Fadilah dari saya Ustaz Adi dapat amplop? Kagak. MC aku dapat amplop? Dapat, tapi mungkin dikembaliin lagi. Tapi kalau saya pasti dapat amplop. Tapi ada isinya, maksudnya gitu. Kalau amplop doang mau kagak, saya juga orang bini saya kagak doyan amplop. Betul? Amplop 1 bungkus dibuang-buangin ke pakan sama saya. Ya. Tuh. Siapa yang hadir di sini 1 jam saja tanpa megang pena, tanpa menulis 1 huruf pun, ibu dan bapak kata Rasul, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak sahaya. Maka saya tanya, yang bermalam-malam di sini lebih pengen lama-lama apa pengen cepat pulang? Belum? Oh, pengen lama-lama apa pengen cepat pulang? Bapak-bapak, mau lama-lama pengen cepat pulang? Pengen lama, siap. Kalau yang pengen lama, kalau setengah jam saya bicara udah esok, tandanya berarti saya kudu pulang. Tandanya dia berdusta pada dirinya sendiri. Betul? Hebatnya orang yang ngaji, Pak. Hebat nggak? Belum lagi ketika kita hadir ke tempat ini, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhwa. Siapa orang yang memindahkan kakinya, melangkahkan kakinya minal baiti ilal majlis, dari rumah ke majlis, tujuannya apa? Menuntut ilmu malam ini. Betul? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita melangkahkan kaki kita. Masya Allah. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Kalau yakin, monggo silakan sambil dimakan. Dari tadi Pak Haji mangap lagi makan gajah. Betul? Ya. Oke, baik, kita mulai sekarang. Kita malam ini ngaji, jangan banyak ketawa. Karena saya bicara di dalam masjid. Kalau saya ceramah di sana ketawa semua ibu. Bisa kan? Kentut-kentut. Tapi memang kentut itu walaupun dibahas karena memang ada hikayatnya. Betul, Pak Ustaz? Ya. Kentut itu memang ada hikayatnya. Hikayatnya dari mana? Dari Hitam bin Al-Aqsa.
Siapa tadi? Hitam bin Al-Aqsam. Artinya manakala bapak ibu duduk di majelis taklim ini sambil jider boleh, sambil jikok boleh, sambil jingok boleh, sambil jingok boleh, ngaji sambil nyender boleh, sambil ngobrol boleh, sambil ngerokok boleh, sambil ngobrol boleh, sambil tidur boleh, sambil kentut juga boleh. Betul? Silahkan Pak, nggak ada yang larang. Bahkan kentut Bapak menjadi saksi di yaumil akhirah bahwa kentutnya adalah min ahlul jannah. Kentut Bapak yang ngaji itu bakal jadi saksi di surganya Allah Subhanahu. Yakin apa kagak? Kalau nggak yakin kentut mati langsung Pak saksi. Kalau nggak yakin kentut terus mati Bapak. Saksiin sendiri langsung bahwa kentut Bapak mengiringi Bapak di surganya Allah Subhanahu. Hitam bin Al-Aqsam ini seorang ulama besar yang terkenal. Kalau di sini itu ketua masjid kita, yaitu Ustaz Budi. Datang seorang wanita yang begitu cantik, lemah gemulai, Bahinol Nerko, ingin bertanya tentang Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata siapa? Kata Ustaz Budi. Kata Ustaz Budi, tumben-tumbenan gua dapet tamu cantik banget. Ini adalah hiburan dari Allah yang tiap hari ini lagi ini demplon banget. Kata siapa? Kata Ustaz ini wanita saking sopannya, saking takzimnya, saking hormatnya sama Ustaz Budi, sama Hitam bin Al-Aqsam. Dia duduk begini Pak. Pas begini rupanya nggak ketahan. Bukan kentut Pak, memang dia bukan pengen kentut juga. Tapi karena memang Allah itu mentakdirkan. Percaya nggak kalau kentut itu takdir Allah Pak? Hah? Percaya? Dia loh harus percaya kalau kentut itu takdir. Berarti dia pas begini duduk bunyi itu takdir Allah. Ini perempuan tujuannya mau ikroman wa ta'diman ilal ulama. Dia kentut, dia kaget, dia malu, mukanya pusat sampai merah mukanya. Ini Abdin Al-Aqsam karena memang seorang ulama yang punya adabul insan, yang punya prinsip dalam hidupnya, dia nggak teriak. Coba kalau orang sekarang PRT Mawin, wakilnya kentut, aja, bengok lu dasar, kagak ngormatin gua sekali. Hitam Al-Aqsam, dia pura-pura budek Pak. Dia tanya sambil tutup hidung karena selain kencang suaranya juga ternyata baunya cukup semerbak mewangi. Ditanya itu sama Hitam Al-Aqsam, "Hei Neng, itu lu tadi ngomong apa? Gua kagak kedengeran." Kata si perempuan, ini berarti ulama ini hitam ini budak. Akhirnya dia mukanya ceria lagi, putih lagi mukanya. Betul nggak? Padahal itu Hitam Al-Aqsam bukan nggak denger, bukan juga nggak bau rasa kentutnya itu perempuan. Karena Al-Aqsam punya akhlak yang mulia. Bagaimana caranya supaya orang lain tidak tersinggung karena kentutnya. Begitu juga kita yang masih ngaji, kalau misalnya saudaranya rasain aja. Sampai kita kentut, sedang rasain aja. Enggak bedanya kita ngerasain waktu kita berak sendiri Pak. Bahkan bapak-bapak mah kalau berak sambil ngerokok, betul. Saking sedapnya tuh rasa hawa, baunya takus. Masya Allah. Baik, segitu aja. Itu hanya hikayat. Jadi kalau kita bicara kentut, jangan ada yang nyalain. Karena memang ada hikayatnya. Bahkan hikayat itu keluar dan timbulnya dari seorang ulama yang sangat masyhur. Sekarang kita berbicara masalah apa? Masalah Isra wal
Mi'raj sudah terlewat, Pak. Betul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya yang namanya siapa? Yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji dirinya sendiri. Betul. Dengan pujiannya Allah yang berhak memperjalankan hambanya. Asra. Siapa yang memperjalankan Rasul? Yaitu Allah, Dat yang maha memperjalankan hambanya. Tidak dengan nama Muhammad, tapi Muhammad disebut adalah sebagai hambanya. Kenapa disebut hamba? Orang yang disebut hamba ketika ia beribadah mutlak hati dan raganya kepada Allah. Kalau kita sekarang Allahu Akbar, baru tangan begini, ingat pintu rumah gua belum dikunci, sementara motor gua kuncinya ngegantung. Ingat betul? Betul? Ya. Asra artinya Allah memperjalankan Rasul menuju kemana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Dari masjidil aqsa dimi'rajkan, dinaikkan dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di sana Allah bertemu dengan Rabb yang tidak dikawal oleh satu malaikat pun. Konon katanya malaikat Jibril adalah seorang pemberi wahyu, tapi saat itu Jibril tidak pernah mampu untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena emang itu sudah fungsi definisi fungsinya Allah. Allah yang punya keinginan, Allah yang punya mau. Untuk apa? Untuk bertemu dengan sang yang diciptakan, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diisrakan dan dimi'rajkan, singkat saja, jangan lama-lama, takut kentutnya nanti jadi bau. Pulang dari Isra, Rasulullah mendapatkan mandat dan kepercayaan yang namanya sholat yang berapa waktu? Tahu semua 5 waktu? Tapi pasti juga ada yang lupa dengan 5 waktu. Siapa yang suka lupa dengan 5 waktu? Yaitu orang yang tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang mengabaikan sholat, orang yang mengundur-undurkan sholat, orang yang paham dengan 5 waktu. Tidak peduli dia sakit, tidak peduli dia meriah, tidak peduli dia gempor, selama ruh masih menempel di jasadnya, pasti dia akan mendirikan yang namanya sholat. Betul? Betul? Betul. Kayak kemarin kalau pulang habis dandut asar sampai rumah pas asar capek, naruh kita gak tiduran, kira-kira sholat kagak? Sholat. Ini mahal lah. Mahal tidak? Sholat lah. Mana itu mahalnya kemana? Tipis. Ini namanya juga Tiduran. tapi bukan dia, ini mah ibarat. Betul nggak? Jangan tersinggung PT. Ya mudah-mudahan dengan malam ini saya namanya makin makmur, makin banyak rezekinya. Singkat, Allah titipkan salat sebanyak 50. Udah semua tahu itu. Udah berulang-ulang Bapak Ibu ngedengerin di Isra berulang-ulang ngedengerin di Isra Mi'raj, Sya'ban, Ramadan, tiap tahun yang ayatnya sama itu juga. Betul. Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Sya'ban, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Semua dari tahun ke tahun di antara 3 perkara
sampai kencing manis kagak sadar-sadar, tetap aja masih lalai dalam sholat. Betul. Turun dari Isra Mi'raj ke bumi lagi mempertanggungjawabkan amanah dari Allah. Rasul dipertanggungjawabkan oleh Allah agar melaksanakan sholat dalam sehari 50. Masya Allah, sehari semalam bertemu dengan sahabat. Siapa namanya? Nah, suruh balik lagi. Rasul Muhammad, mana mungkin umatmu akan mampu melaksanakan sholat selama 50 hari dalam kurun waktu 1 hari 1 malam? Belum dia kawin sama bininya, belum dia ngurusin anaknya, belum dia cari makan, belum dia berak gak keburu bisa-bisa. Betul? Balik kamu ke Allah, balik lagi Rasul, diminta rukhsah. Allah Maha Lama, Allah Maha Unik, Allah Maha tahu kemampuan hambanya. Muhammad mungkin mampu, tapi Muhammad punya umat yang namanya manusia, yaitu umat Muhammad kita. Betul? Minta diringankan, dapat rukhsah, dapat keringanan, dikurangi 5, naik lagi dikurangi lagi 5, naik lagi dikurangi 5, ujung-ujungnya 1 hari 1 malam 5 waktu. Tuh, Masya Allah. Permasalahannya yang pertama sholat siapa? Waktu itu Rasul ketika diisrokan dan dimi'rajkan belum ada perintah sholat. Ada yang tahu? Siapa yang pertama sholat? Hah? Perintah sholat yang pertama adalah sholatnya sholat tahajud, yaitu Nabi Ibrahim. Maka milahnya diikuti oleh Rasulullah. Tadi yang dibaca, millata Ibrahim hanifah. Betul. Dulu sholat yang pertama dijalanin Rasul dari Isra sampai Mi'raj sampai tembus ke Sidratul Muntaha, yaitu sholat tahajud. Nggak ada sholat asar, nggak ada sholat subuh, nggak ada sholat maghrib, nggak ada sholat isya. Tapi ketika Rasul diisrakan mendapat amanah sholat yang 5 waktu, disitulah sholat tahajud jadi sunnah. Singkat aja deh biar paham. Sholat tahajud jadi sholat yang 5 waktu jadi wajib. Siapa yang melaksanakan sholat yang pertama waktu subuh? Hah? Ada yang tahu? Ayo jawab. Ada yang pernah ngaji kagak? Siapa yang menjalankan sholat yang 2 waktu, 2 rakaat waktu subuh? Karena zaman Nabi dulu nggak ada sholat yang langsung dikumpulkan menjadi 2, 4, 3, nggak ada. Masing-masing dirinya menjalankan sholat sesuai perintahnya. Mana pembuktiannya? Wala tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu sebelum Nabi kita, selain daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatnya tidak dikumpulkan menjadi satu. Kita termasuk mulia di mata Allah, mulia di mata Rasulullah. Tugas yang Allah berikan, emban yang Rasul terima, diberikan kepada kita. Maka sekarang masih ada orang yang ikuti zaman Nabi dulu. Betul? Ada yang pertama yaitu sholat subuh. Siapa yang jalani? Ruya anna awwala man sholat al-fajr Adam alaihi salam. Sesungguhnya orang atau hamba Allah yang mendirikan sholat subuh yang pertama, itulah yang kita Nabi Adam alaihi salam.
4 rakaat juga kagak sholat 3 rakaat, karena Nabi Adam tugasnya cuma sholatnya 2 rakaat, yaitu sholat fajar, yaitu subuh. Kenapa ini rahasianya? Rahasia sholat subuh pada diri Nabi Adam. Nabi Adam bersyukur kepada Allah. Setelah Adam terusir dari surga dengan istrinya yang namanya Siti Hawa, terusir dari surga karena sebab dia memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Bapak Ibu tahu jawab apa namanya? Buah kolbi. Tuh, paham tuh buah kolbi. Betul. Setelah Adam dan Hawa memakan buah kulbi, langsung pakaiannya Allah cabut dengan sendirinya, telanjang bulat, digantinya dengan dedaunan. Terusirlah Adam dan Hawa. Yang ketiga adalah iblis, diusir dari surga karena sebagai penyebab turunnya Nabi Adam ke dunia adalah iblis, diturunkan oleh Allah. Adam terusir dari surga sampai ke dunia, ke buminya Allah, yaitu di bukit Himalaya. Di mana Himalaya? Di Ciamis apa di mana? Adanya di India, yang sekarang artisnya nyanyi Puju Putahir. Betul. India. Setelah Adam turun tengah malam waktu itu, jam 12 ke atas, celingak kanan kiri atas bawah, takut Nabi Adam. Tanpa ada penerangan, tanpa ada obor, tanpa ada senter. Ketika Nabi Adam bingung, datanglah waktu fajar sholat, artinya subuh. Di situ Nabi Adam sholat 2 rakaat, bersyukur karena Nabi Adam selamat dari gelapnya malam. Rakaat yang kedua Nabi Adam bersyukur karena dipertemukannya dengan waktu siang, yaitu matahari tembus. Karena datang waktu fajar sholat. Ya, paham ya? Bahwa yang sholat pertama subuh itu Nabi Adam, dia bersyukur karena diselamatkan Allah ketika tengah malam. Yang kedua syukur karena dipertemukannya waktu siang. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, jangan salahkan Allah kalau hidupnya selalu dalam keadaan gelap gulita. Yang ninggalin sholat subuh hidupnya gelap gulita, walaupun berlimpah dengan harta. Artinya kita jangan pernah meninggalkan sholat. Bahkan sekarang pun ada yang ngikutin Nabi Adam, sholat subuh tok, zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak. Betul? Baik, itu sholat subuh. Kemudian yang kedua sholat zuhur. Sholat zuhur itu punya siapa, Pak? Yang nyembelih Ismail siapa namanya? Nabi Ibrahim. Inna awwala man sholata ba'dal duhri Ibrahim alaihi salam. Inna awwala man sholata ba'da zawali Ibrahim alaihi salam. Yang pertama mendirikan sholat zuhur 4 rakaat, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bersyukur dengan 4 syukur karena mendirikan 4 waktu, yaitu 4 rakaat. Syukur yang pertama, Ibrahim bersyukur kepada Allah karena Ibrahim pernah bermimpi bahwa dirinya akan menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Ketika anak Ismail lahir pada usia yang sudah balik, Ibrahim nggak langsung potong, Pak. Kalau sekarang kayak kalau Ustaz Aju itu
musyawarah sama anaknya. Lu mau nggak pondok di sono? Mau. Sekolah di sono? Mau. Artinya Ismail adalah sosok seorang putra Nabi yang memang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan kepada bapaknya. Ditanya, sekarang umur lu udah berapa? Udah punya cewek belum? Udah. Di belah mana? Sono sampai rumahnya Kang Acu. Umurnya udah berapa? 35. Tua amat. Kata Ibrahim, gadis apa janda toh? Janda. Kenapa jadi janda? Kan tapakulan pada Nabi. Nabi kan dirinya janda. Kata yang mana? Belah mana? Kata Ibrahim. Pokoknya Kang Acu ada janda di situ. Jangan, itu mah punya gabah. Masya gua-guanya didemenin, anaknya didemenin. Walhasil artinya ini Ismail diajak musyawarah sama Ibrahim. Kata Ibrahim, aku mendapat perintah dari Allah bahwa aku harus menyembelihmu pada bulan Dzulhijjah. Kata Ismail, jika memang itu perintah Allah, bukan kehendak ayah, silahkan, jangankan besok, saat ini pun dorong leher Ismail, sembelih leher Ismail wahai ayah. Akhirnya disembelih leher Ismail. Disembelih. Ketika disembelih, Allah perintahkan yang namanya malaikat Jibril. Hai Jibril, kau ambil satu buah domba, kau bawa ke tempat Nabi Ibrahim, kau gantikan ketika ia mengadakan ritual penyembelihan anak yang namanya Ismail. Jadi rakaat pertama Ibrahim bersyukur karena anaknya anak yang taat, yang tidak menyusahkan orang tuanya. Yang kedua, ketika disembelih, Allah gantikan Ismail dengan seekor domba. Adu domba dipertaruhkan. Dipertaruhkan nyawa Ismail saat itu. Ketika itu Ibrahim mau menyembelih putranya, datang Jibril membawa domba, digantilah dengan seekor domba. Maka kalau bulan Dzulhijjah itu saat Ismail disembelih tanpa ada badal, tanpa ada ganti dari domba, setiap tahun bapak-bapak bakal motong anak laki-lakinya, betul. Masya Allah, alangkah panahnya dunia ini kalau sampai tiap bulan Dzulhijjah motong anak. Tapi itulah Allah. Artinya setiap bulan Dzulhijjah, yaitu Idul Adha, kita memotong satu buah domba. Ada motong kebo, ada motong sapi, bahkan motong onta. Tuh, itu syukur yang kedua. Syukur yang ketiga, Nabi Ibrahim mendapat ridho dari Allah atas ritualnya, kelakuannya, perbuatannya mengikuti perintah Allah atas dasar nadar janjinya ketika ia bermimpi. Syukur yang keempat, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena merasa bersyukur anaknya ketika disembelih tidak meronta, tidak menjerit, apalagi menangis. Jadi empat tuh rahasianya sholat duhur yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Maka siapa yang ninggalin sholat duhur bakal, Masya Allah, yang ninggalin sholat duhur anaknya yang jadi soleh menjadi tol. Yang nanti anak bagaimana bapaknya sekarang, bapaknya bagaimana Masya Allah, segala perbuatan bapaknya, jangankan bapaknya memberi warisan, anak gak pernah ridho. Itu anak ahlinya Dora. Mau percaya, mau kagak silakan. Mau buktikan, jangan sholat duhur, Pak. Siapa yang tinggalin sholat duhur bakal dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang asar, sholat asar, inna awwala man sholal asri
Yunus alaihi salam. Sholat asar 4 rakaat itu yang mendirikan Nabi Yunus alaihissalam. 4 rakaat doh pangga maghrib ke subuh. Kenapa Nabi Yunus bersyukur dalam 4 rakaat itu? Rakaat yang pertama, Nabi Yunus selamat dari al-zalzalah. Apa al-zalzalah? Yaitu goncangan ikan paus yang ada di lautan. Kenapa bisa digoncang Nabi Yunus oleh ikan paus? Nabi Yunus ibarat sekarang kita mengajak umat kita bader-bader, Pak. Taruhlah Ustaz Aju punya jamaah umpama 20, taruhlah 21, yang satu pura-pura alim, yang satu pura-pura setia, tapi dia ternyata yang satu ini menjadi pembangkang, bahkan menghancurkan Ustaz Aju. Artinya membangkang. Ketika membangkang umatnya, Nabi Yunus kemanusiaan, namanya manusia punya tingkat kesabaran, betul. Akhirnya Nabi Yunus tanpa musyawarah dengan siapa? Dengan kaumnya, tanpa musyawarah dengan Allah, dengan Sang Al-Khaliq. Kalau bahasa kita sekarang adalah bermusyawarah, istikharah dengan Allah. Kira-kira aku punya umat begini, bagaimana ya Allah? Apakah baiknya aku tinggalkan atau aku hadapi? Tapi Nabi Yunus waktu itu langsung meninggalkan umatnya, hingga ia naiklah ke perahu di dasar lautan itu. Di tengah lautan, perahunya, kapalnya digoncang oleh Allah melalui perintah Allah, yaitu dengan ikan paus. Ikan paus itu jenisnya Pak, jenis ikan paus. Tapi nama ikan itu namanya ikan nun. Oh, namanya ikan nun. Digoncang Pak. Ketika digoncang itu laut, nahkodanya bingung. Kalau begini terus, kapal kita akan tenggelam ke lautan dan kita semua akan mati. Kata siapa? Kata nahkoda. Akhirnya nahkoda memberikan keputusan. Berarti kalau memang seperti ini, harus ada satu kurban yang ditenggelamkan ke dasar lautan. Penumpangnya, dicatat penumpangnya. Ada namanya Pak Marwin, ada namanya Kang Acu, ada namanya Pak Tolai. Wes pokoknya dicatat semua. Terakhir Nabi Yunus. Setelah dibuka itu, kalau kata sekarang orang arisan, yang nomor Yunus. Kata yang temawin, alhamdulillah gua selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Gua selamat dalam kapal. Enggak banyak bicara, Nabi Yunus dipegang sama nakoda dan awak kapalnya, dilempar ke lautan. Ketika Yunus dilempar, Allah langsung perintah kepada si Nun, yaitu kan paus, paus, kau telan hambaku yang namanya Yunus, jangan kau punya, kau telan. Dilempar, dicaplok sama ikan paus. Selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Betul. Nabi Yunus bersyukur kepada Allah karena dia diselamatkan dari goncangan ikan paus. Yang kedua, Nabi Yunus bersyukur karena gelapnya lautan. Yang ketiga, Nabi Yunus karena gelapnya malam. Yang keempat, Nabi Yunus bersyukur karena dia diselamatkan dari gelapnya ikan paus. Maka ada doa Nabi Yunus, pasti hafal semua. Selama 40 hari 40 malam, Nabi Yunus mendapat perintah membaca doa. Bareng bacanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya, siapa yang hidupnya tenggelam dalam kegelapan roda dan dosa, tenggelam dalam kemiskinan dan kefakiran, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Yang gak kuat bisa edan, Pak. Yang gak kuat bisa edan. Kalau gak kuat miskin, gak kuat hidup dalam kegelapan, maka fafirru ilallah, segera kembali kepada Allah. Jangan cuma sholat asar, harus ada sholat harus sholat isya. Lanjut. Inna awwala man
yang mendirikan sholat maghrib 3 rakaat yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bersyukur pada 3 rakaat. Syukur pertama, Nabi Isa terlepas dari apa? Ditiadakannya Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena Nabi Isa waktu itu dianggap anak Tuhan. Yang kedua, Nabi Isa kedua rakaat bersyukur karena uniknya, ibunya, emaknya Maryam dianggap sebagai Tuhan, dianggap anak Allah. Betul? Yang ketiga, Nabi Isa bersyukur karena dirinya sudah mentauhidkan diri kepada Allah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Siapa orang yang tidak pernah meninggalkan salat maghrib berarti dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu salat Isya. Inna awwala man shallata al-Isya Musa alaihi salam. Yang mendirikan sholat Aisyah 4 rakaat yaitu Nabi Musa alaihi salam. Di mana letaknya bersyukur Nabi Musa? 4 rakaat sholat Aisyah. Yang pertama, rakaat pertama Nabi Musa bersyukur karena istrinya diancam oleh Fir'aun. Ya, singkat, udah pahamin aja nih ngaji. Yang kedua, Nabi Musa bersyukur karena kaumnya selamat dititipkan kepada Nabi Harun. Nabi Harun itu nabi yang paling lemas gitu kalau ngajak ngaji begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini pengajian. Kira-kira datang nggak? Kagak. Sekarang Pak jangankan lemes, koncong aja. Wah, bapak-bapak ibu ngaji, kagak datang. Sementara Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang memang sangat kuat ilmunya, nampar orang modar Pak. Dengan apa? Wa idza batastum jabari jeprot modar orang Pak. Betul. Sampai-sampai jenggotnya Harun ketika dipegang oleh Nabi Musa, Musa dari hitam sampai jadi putih. Akhirnya keluarganya, kaumnya Nabi Musa selamat karena dititipkan kepada Nabi Harun. Bacanya apa tuh? Kalau kita baca doa tadi itu, qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa lul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allah kita punya teman baik Pak. Dada kita tidak akan sempit dari berbagai macam permasalahan. Yang penting kita ingat Allah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, Musa bersyukur yang ketiga rakaat diselamatkan oleh Allah ketika dia dikejar oleh Fir'aun. Di saat Musa sudah mulai lelah, kata Allah, hei Musa, kau pukulkan tongkatmu di samping laut, di tanah itu dipukul itu, jebret. Akhirnya itu jalan, lautan jadi jalan. Sementara Fir'aun ngejar Nabi Musa sama kuda. Kudanya ada kuda betina, ada kuda jantan. Yang dinaikin Fir'aun kudanya kuda jantan. Fir'aun dibutakan oleh Allah. Terlihatnya oleh Fir'aun lautan itu menjadi jalan yang sangat luas, lebar, mulus tanpa bebatuan. Tapi kuda dia tidak tertipu dengan sihir atau dengan Fir'aun dengan Musa. Saat itu juga kata Allah, hei Jibril, kau turun, kau naiki kuda betina. Namanya jantan sama betina pasti terayu Pak. Betul. Nabi Adam keluar dari surga karena bininya. Nah sekarang Fir'aun gak bakal mampus kalau dia nggak pakai kuda. Akhirnya turun Jibril naik kuda yang betina.
itu yang jantan udah ngeliat pantat betina lari, ngikutin aja, ngikutin pantat betina. Itu namanya disebutnya cermin setan. Cermin setan. Kalah Pak yang namanya laki-laki sama perempuan. Betul. Ngaku aja Bapak, sehebat apapun Bapak, jabatan Bapak seorang presiden, gubernur, menteri, apalagi RT, walaupun solongan segede pagar kecamatan kumisnya, sama bini mah kalah Pak. Betul? Itu namanya udah cermin setan. Akhirnya jalan sampai tengah lautan. Allah perintahkan kepada Musa, hei Musa, Fir'aun harus mati, tenggelam di dasar lautan merah. Kau pukulkan tongkatmu di tanah, dipukuli, jebret, mati Fir'aun sampai saiki. Akhirnya Musa bersyukur yang ketiga rakaat karena Fir'aun tenggelam dalam pengejaran dirinya dengan umatnya. Yang keempat, Nabi Musa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, anak-anaknya, keturunannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya Mi'raj itu hanya mempertaruhkan Nabi besar kita Muhammad karena saking sayangnya, bertanggung jawabnya, ummati agar umatnya selamat dari dunia sampai akhirat. Kan nggak ngaji, Bapak nggak tahu sejarah ini, betul? Kalau sekarang ingat-ingat, jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Tadi sudah dikatakan, wa aqimis sholat. Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholatnya yang masih berentang-berentang, ada yang sholatnya rajin masih memusuhan, sholat rajin masih musuhin DKM, sholat rajin masih musuhin ketua DKM, berarti sholatnya belum mampu mencegah yang keji dan yang mungkar. Selesai ya Pak? Selesai ya? Sholat selesai. Bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Intinya kalau mau selamat dunia akhirat, sholat. Oke, sekarang Sya'ban. Apa itu Sya'ban? Madza fi Sya'ban? Ada apakah di dalam bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban kata Rasul adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Karena apa? Karena terhimpit oleh 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka barang siapa yang ingin tahu kemuliaan bulan Sya'ban, haruslah kita datang ke majelis taklim. Malam ini kita buka. Ayo anak-anak jangan berisik. Kata Rasul, fadlus sya'bani ala syairi syuhuri kafatli syairi kafatli ala syairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban itu sebagaimana keutamaannya para nabi-nabi tidak lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Mana mulianya Nabi Muhammad? Fakta survei membuktikan bahwa Nabi Muhammad satu-satunya Nabi dan Rasul yang memberikan syafaat kepada seluruh umat, yang mewahyukannya kepada seluruh umat daripada malaikat jin. Nabi yang lain cukup wahyunya disampaikan kepada masing-masing umatnya. Itu yang pertama, udah gampang mulainya Pak. Artinya mulianya bulan Sya'ban ini seumpama Nabi lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Nabi lebih mulia. Mana faktanya? Ketika di Isra dan Mi'rajkan, Nabi dijadikan sebagai pelopor imam yang pertama, mengimami para nabi dan para malaikat.
bukti bahwa Nabi kita lebih mulia. Mana buktinya? Ada apa sih di bulan Sya'ban ini? Di bulan Sya'ban ini ada yang namanya pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa sampai berganti kiblat ke Makkatul Mukarramah. Bagaimana sih ceritanya kok bisa dipindah ini kiblat dari Masjidil Aqsa sampai ke Ka'bah? Saat itu Rasul sholat di Masjidil Aqsa. Di sana ada orang kafir yang